Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Tampaknya sirkuit Mandalika masih melanjutkan progres perkembangan sirkuitnya sampai pada tanggal 25 Februari lalu. Indonesia Tourism Development Corporation telah melanjutkan 60% dari keseluruhan sirkuit Mandalika. Pengaspalan lapisan pertama sirkuit Mandalika akan dimulai pada lintasan sepanjang 390 meter. Diketahui aspal lapisan pertama ini diproses menggunakan aspal missing plan yang dibangun oleh Persero di area set facility oleh proyek JKK. Pengaspalan lapisan pertama ini kami mulai sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan, ucap Ari Prasetyo selaku Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC. Euforia Suzuki yang meraih juara dunia MotoGP 2020 diekspresikan dalam livery mobil dan motor yang disebut dengan World Champion Edition. Diketahui mobil dan motor itu dibikin dengan strip yang sama dengan pacuan Joan Mir saat meraih juara dunia. Edisi khusus itu diberi nama mobil Suzuki Swift Sport Hybrid dan Superbike Suzuki GSX R1000R. Untuk mobil Suzuki Swift Sport Hybrid edisi World Champion dibuat dalam jumlah terbatas. Adapun harga yang dipatok adalah €22.500 atau setara 390 juta rupiah. Francisco Bagnaia memberikan bocoran untuk Luca Marini sebelum menjalani debutnya di MotoGP. Luca Marini merasa perlu mendapatkan banyak saran di tahun pertamanya. Ia ingin mendapatkan banyak informasi dari pembalap yang lebih berpengalaman. Saya banyak berbicara dengan Pecco, dan ia menjelaskan banyak hal kepada saya karena ia tahu Ducati lebih baik daripada Vale dan Franco. Ia bisa menjelaskan lebih banyak kepada saya. Ini menarik. Saya pikir kami juga akan berbicara banyak selama musim ini, ucap Marini. Pembalap Pramac Racing Johan Zarco menaruh target yang lebih tinggi untuk bisa bersaing di barisan depan pada MotoGP musim ini. Target untuk bisa bersaing di papan atas akan saya taruh sejak seri pertama di Qatar. Tahun lalu bisa saja bersaing di barisan depan, tapi saya mengalami kesialan dan beberapa kesalahan teknis, ucap Zarco. Sedangkan tandemnya Jorge Martin mengaku tak mengincar gelar juara di tahun debutnya. Ia lebih realistis memilih target lain. Itu tujuan utama, tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya lebih memikirkan hasil bagus menjelang akhir tahun. Dua rookie lainnya juga sangat kuat, tetapi menurut saya itu tujuan yang realistis, ucap Jorge Martin. Duet pembalap tim Pramac Racing Johan Zarco dan Jorge Martin akan memakai Ducati Desmosed GP21 yang tidak identik di MotoGP 2021. Hal tersebut diungkapkan Francesco Guidotti selaku manajer tim Pramac dalam sambutannya saat memperkenalkan komposisi pembalap dan motor baru timnya.
Pada dasarnya kami mendapatkan motor terbaru dari Ducati, Desmosedici GP21. Namun Zarco akan mendapatkan motor dengan komponen update yang sama dengan tim pabrikan. Untuk Martin, ia belum bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Tetapi ia akan memakai motor yang sama seperti Zarco di beberapa lomba awal, semacam tes, ucap Guidotti. Selain itu, jika dicermati lebih lanjut dalam launching tim satelit Pramac Racing Ducati yang dilakukan secara online, maka terlihat bahwa pacuan GP21 yang akan ditunggangi Johann Zarco dan Jorge Martin menggunakan rantai Regina dari Italia. Petronas Yamaha SRT akan melakukan peluncuran dan presentasi tim pada 1 Maret mendatang. Namun pada akun Instagramnya, Petronas Yamaha SRT memberikan teaser mengenai kedua pembalapnya tahun ini. Valentino Rossi dan Franco Morbidelli diperkenalkan dengan balutan seragam Petronas Yamaha SRT. Tetap warna hitam dipadukan dengan hijau Tosca pada Racing Suite. Tetapi belum menunjukkan grafis Yamaha YZR M1. Franco Morbidelli menunjukkan menggunakan helm dengan grafis yang berbeda dibandingkan tahun lalu. Besar kemungkinan ia akan menggunakan helm dengan grafis yang baru. Sedangkan grafis AGV Pista GPR milik Rossi masih menjadi pertanyaan di video tersebut. The Doctor masih menggunakan grafis untuk tes musim dingin. Bos tim Petronas Yamaha SRT Razdan Razali memuji Valentino Rossi yang bergabung di timnya. Sehubungan pujian VR46 disebutnya bahwa ia merinding saat pertama kali bertemu Rossi. Ditambahkannya juga bahwa Rossi adalah legenda hidup baginya. Ia memiliki aura tertentu tentang dirinya sebagai legenda hidup yang kamu cintai sebagai penggemar. Ketika saya bertemu dia untuk pertama kalinya dengan konferensi video, saya merinding. Kami duduk dengannya di antara seri Misano 1 dan Misano 2. Saat kamu melihatnya, kamu akan kewalahan. Tetapi saat kamu berbicara dengannya, dia pria yang baik, ucap Razali. Petronas Yamaha SRT telah dipilih Valentino Rossi sebagai pelabuhan baru dalam perjalanan karirnya mulai MotoGP 2021. Disebut-sebut bahwa Petronas melakukan pansos kepada Rossi dengan menjadikan Rossi pembalapnya di MotoGP musim ini. Selain mendongkrak nama mereka seiring datangnya Valentino Rossi, ternyata Petronas mempunyai tujuan lain, yakni ingin membantu Rossi agar tidak dibully karena performanya kian menurun. Kami ingin membawanya kembali tampil kompetitif. Kami ingin selalu ada di sana. Kami harap ia bisa lebih sedikit rileks dalam suasana baru yang kami tawarkan. Ia akan berduet dengan Morbidelli, ucap Razali. Pol Espargaro sedih saat mendengar bahwa teknisi datanya sejak 2017, yakni Jenny Anderson, mendampingi Marc Marquez. Karena ia merasa Jenny sangat memahami dirinya. Dari sudut pandang kompetisi, ia menilai Jenny mengenalnya lebih baik dari orang tuanya sendiri. Soal Jenny, saya yakin ia merupakan orang yang paling memahami saya. Ia tahu cara saya mengerem, memakai kontrol traksi, membuka gas, mengeluarkan tenaga mesin di tikungan, dan cara saya mengekspresikan diri. Dari sudut pandang kompetisi, Jenny mengenal saya lebih baik dari orang tua saya sendiri. Marc Marquez pun kini memiliki insinyur sangat hebat yang juga mengenal saya dengan sempurna, ucap Pol Espargaro.
Marc Marquez menyebut bahwa rekan satu timnya di Repsol Honda, Pol Espargaro, berambisi besar untuk mengalahkannya. Ia adalah rekan satu tim. Ia ingin datang ke pit dan mengalahkan saya, mengalahkan semua orang dengan Honda, ucap Marc Marquez. Sehubungan dengan hal itu, Marc Marquez mengaku terus melakukan komunikasi dengan chief mekaniknya, yakni Santi Hernandez. Ia berupaya untuk mengetahui apa saja perubahan yang dilakukan sehubungan setup motor. Bahkan komunikasi ini dilakukannya setiap minggu. Tujuannya adalah agar dapat lebih mudah beradaptasi saat kembali balapan. Diketahui ia memang sudah tidak mengendarai motor sejak Juli 2020 lalu. Saya berhubungan dengan mekanik saya, Santi Hernandez, setiap minggu. Bagi saya penting untuk mengetahui apa yang mereka lakukan karena ketika saya kembali akan lebih mudah, ucap Marc Marquez. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.